Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat pada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai variabel penelitian. Ini sekaligus untuk memenuhi mata kuliah kami pada mata kuliah manajemen penelitian. Adapun pemateri pada kesempatan kali ini yaitu pemateri pertama Ahmad Rais, saya sendiri. Kemudian pemateri kedua ada Bayu Rahmat, dan pemateri ketiga ada Fadel Aditya Rahman. Adapun pembahasan kami pada pagi ini yaitu yang pertama pengertian variabel, yang kedua definisi operasional, yang ketiga jenis-jenis variabel, yang keempat pengukuran variabel, yang kelima korelasi antar variabel, dan yang keenam paradigma. Baiklah, pertama kita akan bahas mengenai pengertian variabel. Apa itu variabel? Kami mengambil menurut beberapa ahli yang kami ambil dari dua ahli, yaitu pertama dari Kidder 1991. Menurutnya adalah variabel adalah suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Kemudian menurut Sudikdo Sastro Asmoro, menurut beliau adalah variabel merupakan karakteristik subjek penelitian yang berubah dari satu subjek ke subjek lainnya. Maka dari itu, variabel dapat diartikan sebagai kondisi-kondisi yang oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol, dan diobservasikan dalam suatu penelitian. Kemudian definisi operasional. Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Terdapat 3 pola dalam memberikan definisi operasional dalam suatu variabel. Yang pertama, definisi yang disusun atas dasar kegiatan lain yang terjadi yang harus dilakukan atau yang dilakukan untuk memperoleh variabel yang didefinisikan. Yang kedua, definisi yang disusun berdasarkan bagaimana sifat serta cara beroperasinya hal-hal yang didefinisikan. Yang ketiga, definisi yang disusun atas dasar bagaimana hal yang didefinisikan itu muncul. Baiklah, untuk materi ketiga, saya serahkan pada Bayu Rahmat. Pada Bayu Rahmat, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Ahmad Rais. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis variabel. Untuk jenis variabel yang pertama yaitu ada variabel dependen atau variabel tidak bebas. Variabel dependen atau variabel tidak bebas adalah kondisi atau karakteristik yang berubah atau muncul ketika penelitian mengintroduksi, mengubah, atau pengganti variabel bebas. Menurut fungsinya, variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian yang berikutnya ada variabel independen atau variabel bebas. Variabel independen atau variabel bebas adalah kondisi-kondisi atau karakteristik yang oleh peneliti dimanipulasikan dalam rangka untuk menerangkan hubungan-hubungan dengan fenomena yang diobservasi. Menurut fungsinya, variabel ini mempengaruhi variabel lain, jadi secara bebas berpengaruh dalam variabel lain. Contoh hubungan variabel independen-dependen prestasi belajar, dalam kurung variabel dependen, dan motivasi belajar sebagai variabel independen. Kemudian berlanjut kepada variabel intervening. Variabel intervening yaitu variabel yang berfungsi menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Hubungan itu dapat menyangkut sebab akibat ataupun pengaruh atau terpengaruh. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Berikut adalah contoh variabel independen-dependen dalam contoh moderator intervening dependent, seperti lingkungan tempat tinggal sebagai variabel moderator, penghasilan sebagai variabel independen, gaya hidup sebagai variabel intervening, dan harapan hidup sebagai variabel dependen.
Kemudian berlanjut kepada variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat, dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel tersebut juga sebagai variabel independen kedua. Berikut adalah contoh variabel independen moderator dependen. Sebagai contoh, perilaku suami sebagai variabel independen, dan jumlah anak sebagai variabel moderator, kemudian perilaku istri sebagai variabel dependen. Berlanjut kepada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang membatasi atau mewarnai variabel moderator. Variabel ini berfungsi sebagai kontrol terhadap variabel lain, terutama yang berkaitan dengan variabel moderator dan bebas. Ia juga berpengaruh terhadap variabel tergantung. Berikut adalah contoh hubungan variabel independen kontrol dengan dependen, yaitu pendidikan SMA dan SMK sebagai variabel independen, keterampilan mengetik sebagai variabel dependen, dan naskah, tempat, dan mesin tik sebagai variabel kontrolnya. Kemudian yang terakhir ada variabel acak atau random. Untuk variabel acak atau random sendiri, yaitu variabel yang fungsinya dapat diabaikan dan pengaruhnya tidak dapat diperhatikan terhadap bebas maupun tergantung. Berikut adalah jenis-jenis variabel. Kemudian berlanjut kepada pengukuran variabel. Pada pengukuran variabel tersendiri dapat dikelompokkan menjadi 4 skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal adalah suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan setiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lain. Sebagai contoh, ada jenis kelamin bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan, pekerjaan bisa dibedakan menjadi petani, pegawai pedagang, golongan darah bisa dibedakan jadi A, B, AB, dan O, dan sebagainya. Skala nominal variasinya tidak menunjukkan berurutan atau kesinambungan, tapi variasi berdiri sendiri secara terpisah. Dalam skala nominal tidak dapat dipastikan apakah kategori suatu mempunyai derajat yang lebih tinggi atau lebih rendah dari kategori lain, ataukah kategori itu lebih baik atau lebih buruk dari kategori yang lain. Kemudian melanjut pada skala yang kedua, yaitu ada skala ordinal. Skala ordinal adalah skala variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Skala ordinal adalah himpunan yang beranggotakan menurut ranking, urutan, pangkat, atau jabatan. Skala ordinal adalah kategori yang dapat diurutkan atau diberi peringkat. Skala ordinal adalah skala data kontinum yang batas satu variasi nilai ke variasi nilai yang lain tidak jelas, sehingga yang dapat dibandingkan hanyalah nilai tersebut lebih tinggi, sama, atau lebih rendah daripada nilai yang lain. Contohnya, pada tingkat pendidikan, bisa kita kategorikan dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian contoh yang lain bisa dari pendapatan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Lalu sikap yang diukur dengan skala Likert bisa dikategorikan dari setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Kemudian skala yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval adalah skala data kontinum yang batas variasi nilai satu dengan yang lain jelas, sehingga jarak atau intervalnya dapat dibandingkan. Dikatakan skala interval bila jarak atau perbedaan antara nilai pengamatan satu dengan pengamatan yang lainnya dapat diketahui secara pasti. Nilai variasi pada skala interval juga dapat dibandingkan seperti halnya pada skala ordinal, yaitu lebih besar, lebih kecil, sama, dan sebagainya. Tetapi nilai mutlaknya tidak dapat dibandingkan secara matematis. Oleh karena itu, batas-batas variasi nilai pada skala interval bersifat arbiter atau angka nolnya tidak absolut. Sebagai contoh, yaitu contoh pertama, temperatur sebagai skala interval suhu 360 derajat Celcius jelas lebih panas daripada suhu 240 derajat Celcius. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa suhu 360 derajat Celcius 1,5 kali lebih panas daripada 240 derajat Celcius. Alasannya, penentuan skala derajat Celcius tidak absolut, yaitu derajat Celcius tidak berarti ada suhu atau temperatur sama sekali. Kemudian contoh berikutnya ada tingkat kecerdasan, kemudian jarak, dan sebagainya. Kemudian untuk skala yang terakhir, yaitu ada skala rasio atau skala perbandingan. Skala rasio adalah skala yang di samping batas intervalnya jelas,
Juga variasi nilainya mempunyai batas yang tegas dan mutlak, atau mempunyai nolnya absolut. Sebagai contoh, yang pertama bisa dicari sebagai tinggi badan. Sebagai skala rasio, tinggi badan 180 cm dapat dikatakan mempunyai selisih 60 cm terhadap yang tinggi badannya 120 cm. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa tinggi badan 180 cm adalah 1,5 kali dari tinggi badan 120 cm. Kemudian contoh berikutnya ada denyut nadi. Itu nilai 0 dalam denyut nadi dapat dikatakan tidak ada sama sekali denyut nadinya. Kemudian ada contoh berat badan, dosis obat, dan sebagainya. Dari uraian di atas, jelas bahwa skala rasio, interval, ordinal, dan nominal berturut-turut memiliki nilai kuantitatif yang paling rinci, yang kurang rinci. Skala rasio mempunyai sifat-sifat yang dimiliki skala interval, ordinal, dan nominal. Skala interval memiliki ciri-ciri yang dimiliki skala ordinal dan nominal, sedangkan skala ordinal memiliki sifat yang dimiliki skala nominal. Adanya perbedaan tingkat pengukuran memungkinkan terjadinya transformasi skala rasio dan interval menjadi ordinal atau nominal. Transformasi ini dikenal sebagai data reduction atau data collapsing. Hal ini dimaksudkan agar dapat menerapkan metode statistik tertentu, terutama yang menghendaki skala data dalam bentuk ordinal atau nominal. Sebaliknya, skala ordinal dan nominal tidak dapat diubah menjadi interval atau rasio. Skala nominal yang diberi label 0,1 atau 2 dikenal sebagai dummy variable atau variabel rekayasa. Sebagai misalnya, pemberian label 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan tidak mempunyai arti kuantitatif atau tidak memiliki nilai, atau bisa dibilang itu hanya cuma kode. Dengan demikian, perempuan tidak dapat dikatakan satu lebih banyak dari laki-laki. Pemberian label tersebut dimaksudkan untuk mengubah kategori huruf yang awalnya alfabet menjadi kategori angka atau numerik, sehingga memudahkan analisis data. Atau cara ini bisa dijumpai dalam uji Q Cochran pada pengujian hipotesis. Baiklah, sekian presentasi saya tentang pengukuran variabel dan jenis-jenis variabel. Saya kembalikan kepada Ahmad Rais. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bayu Rahmat. Kemudian selanjutnya untuk materi ketiga, kami serahkan pada Fadel Aditya Rahman. Pada Fadel, kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Bayu Rahmat tentang korelasi antar variabel. Korelasi antar variabel ada 3. Yang pertama, variabel simetris. Dalam variabel simetris terdapat hubungan antara variabel dan jenis hubungan variabel yang bersifat tidak adanya saling mempengaruhi variabel satu dengan variabel lainnya, yang disebut non-kausalitas. Contoh hubungan variabel secara simetris yaitu variabel tinggi badan sebagai Y1 dan variabel berat badan sebagai Y2 merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel pertumbuhan X. Kedua variabel terikat berhubungan, tetapi variabel yang satu tidak dipengaruhi variabel lainnya. Yang kedua, korelasi asimetris. Jenis hubungan variabel asimetri terjadi bersifat variabel satu mempengaruhi atau disebut independen dan yang lainnya dipengaruhi atau disebut dependen. Hubungan variabel secara simetris artinya adalah hubungan antara dua variabel, tetapi variabel yang satu tidak disebabkan oleh variabel dipengaruhi oleh variabel lainnya. Pada hubungan asimetris, suatu variabel atau variabel-variabel bebas berhubungan dengan variabel atau variabel-variabel terikat. Hubungan variabel asimetris dapat dibedakan menjadi 2, yaitu hubungan variabel birafat adalah hubungan antara dua variabel. Contoh hubungan asimetris birafat, bivariat. Hubungan kecerdasan intelektual sebagai X dengan prestasi belajar sebagai Y. Siswa yang mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi, prestasi belajarnya juga tinggi.
Yang kedua, hubungan variabel multivariat. Hubungan antara tiga variabel atau lebih. Contoh hubungan asimetris multivariat. Hubungan kecerdasan intelektual sebagai X1 dan kecerdasan emosional sebagai X2, lalu motivasi belajar sebagai X3 dengan prestasi belajar sebagai Y. Yang ketiga, hubungan variabel timbal balik. Dalam hubungan ini terdapat hubungan antara variabel atau jenis hubungan ini bersifat saling mempengaruhi variabel satu dengan variabel lainnya, yang biasanya disebut kausalitas bolak-balik. Contoh hubungan variabel secara timbal balik, variabel rasa percaya diri sebagai X mempengaruhi prestasi belajar sebagai Y, dan sebaliknya. Prestasi belajar juga mempengaruhi rasa percaya diri. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan, paradigma. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjalankan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Macam-macam paradigma, bentuk-bentuk paradigma model penelitian survei yaitu paradigma sederhana. Paradigma sederhana terdiri dari satu variabel bebas atau independen dan satu variabel terikat. Teori yang digunakan, ada dua teori yang digunakan, yaitu tentang teori kampanye dan teori pilkada. Teknik analisis data, yaitu teknik analisis yang digunakan pada kasus ini adalah analisis korelasi dan analisis deskriptif. Yang kedua, paradigma berurutan sederhana. Paradigma sederhana berurutan terdiri dua atau lebih variabel bebas dan satu variabel terikat yang disusun secara berurutan. Landasan teori, terdapat 4 landasan teori, yaitu teori tentang jenjang pendidikan, pengalaman mengajar, kualitas media, dan tentang ketuntasan peserta didik. Teknik analisa yang dipakai pada kasus ini yaitu analisis produk, momen, person, dan analisis deskriptif. Yang ketiga adalah paradigma ganda dengan dua variabel independen. Paradigma ganda dengan dua variabel independen yaitu paradigma yang disusun atas dua variabel bebas dan satu variabel terikat yang susunannya dapat dilihat. Saya ulangi. Paradigma ganda dengan dua variabel independen yaitu paradigma yang disusun atas dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Hipotesis yang digunakan yaitu deskriptif dan asosiatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis korelasi produk dan momen. Yang keempat adalah paradigma ganda. Paradigma ganda dengan tiga variabel independen. Paradigma ganda dengan tiga variabel independen yaitu X1, X2, dan X3. Untuk mencari besarnya hubungan antara X1 dan variabel Y2, Y1, X2 dengan Y, X3 dengan Y, dan
X1 dengan X2 dan X3. Dapat menggunakan korelasi sederhana. Untuk mencari besarnya hubungan antara X1 secara bersama-sama dengan X2 dan X3 terhadap Y digunakan korelasi ganda. Hipotesis yang digunakan yaitu hipotesis deskriptif dan asosiatif. Teknik analisis data yaitu untuk hipotesis asosiatif, untuk mencari besarnya hubungan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, X1 dengan X2, dan X2 dengan X3, dan X1 dengan X3 dapat menggunakan korelasi sederhana. Untuk mencari hubungan antara X1 secara bersama-sama dengan X2 dan X3 terhadap Y dapat digunakan korelasi ganda. Yang kelima yaitu paradigma ganda dengan dua variabel dependen. Paradigma ganda dengan dua variabel dependen adalah paradigma dengan satu variabel independen dan dua dependen. Untuk mencari besarnya hubungan antara X1 dan Y1 dan X dengan Y2 digunakan teknik korelasi sederhana. Demikian juga untuk mencari Y1 dengan Y2, analisis regresi juga dapat digunakan di sini. Landasan teori yang digunakan yaitu hipotesis yang digunakan yaitu deskriptif dan asosiatif. Teknik analisa yang digunakan yaitu korelasi sederhana dan regresi. Yang terakhir yaitu paradigma jalur. Paradigma jalur dalam paradigma itu terdapat 4 rumusan masalah deskriptif dan 6 rumusan masalah asosiatif. Dinamakan paradigma jalur karena terdapat variabel yang bertugas sebagai jalur antara X3. Dengan adanya variabel antara ini akan dapat digunakan untuk mengetahui apakah mencapai sasaran akhir harus melewati variabel antara itu atau bisa langsung ke sasaran akhir. Hipotesis yang digunakan yaitu deskriptif dan asosiatif. Teknik analisa yang dilakukan adalah regresi ganda dan korelasi. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Rais. Baiklah, terima kasih kepada Fadel yang telah menyampaikan materi yang ketiga. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian sebagai kondisi-kondisi yang oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol, atau diobservasikan dalam suatu penelitian. Kemudian variabel penelitian menyatakan bahwa segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Dari dua pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel penelitian meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti. Variabel penelitian ditentukan oleh landasan teoritisnya dan kejelasannya ditegaskan oleh hipotesis penelitian. Oleh karena itu, apabila landasan teoritis suatu penelitian berbeda, akan berbeda pula variabelnya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.